Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 29 April, judul renungan kita, James White, penerbit. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Salah satu hal yang paling dikenal dari James White pada masa awal gereja adalah karya penerbitan. Majalah pertamanya adalah Present Truth. Dia memulainya karena istrinya mendapat penglihatan pada bulan November 1848 dan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan telah mengatakan bahwa dia harus melakukannya. Dia juga mengatakan bahwa orang-orang akan mendukungnya dan itu akan menjadi sukses sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki persyaratan yang berbeda untuk sukses dibandingkan manusia. Dan bahkan penglihatan tidak meniadakan kehendak bebas, karena pada kenyataannya keluarga White harus mendanai sebagian besar koran ini sendiri dan melewati masa-masa sulit untuk melakukannya. Pada tahun 1850, penatua White ingin berhenti. Tetapi Tuhan memberitahunya melalui Nyonya White bahwa adalah tugasnya untuk terus berjuang. Koran kecil itu membawa kebenaran baru kepada ribuan orang, sama saja. Jadi di mata Tuhan, itu adalah sebuah keberhasilan. Selama musim panas yang sama, publikasi dihentikan sementara dan sebagai gantinya, penatua White menerbitkan sebuah majalah 16 halaman yang disebut Advent Review karena majalah ini mengulas kebenaran-kebenaran dari tahun 1830-an dan 40-an yang telah membawa mereka sampai sejauh ini. Pada bulan November, dia memutuskan untuk menggabungkan keduanya. Pada bulan itu, terbitlah Present Truth dan Advent Review yang terakhir, dan Second Advent Review dan Sabbath Herald untuk pertama kalinya terbit di Paris, Maine. Sejak saat itu, tinjauan ini terus berlanjut. Penatua White masih belum selesai. Pada tahun 1852, ia memulai sebuah tulisan khusus untuk kaum muda yang disebut Pengajar Kaum Muda. Dia tahu bahwa gerakan ini dimulai di antara kaum muda. Dia sendiri masih berusia 31 tahun dan dia merasa bahwa kaum muda membutuhkan tulisan mereka sendiri untuk menolong mereka berpegang teguh pada Yesus dan mengembangkan iman yang kuat bahkan di tengah-tengah kesulitan. Anak-anak, kaum kulit putih menjadi pemimpin dalam menghadapi masalah-masalah pelik dalam pengorganisasian pada tahun 1863 sebagai General Conference Massey Advent hari ke-7. Kemudian, pada tahun 1874, White menghidupkan kembali dan mendirikan Sign of the Times. Begitu banyak surat kabar gereja kami yang dapat diakreditasi langsung kepada James White, penerbit yang luar biasa. Anda dapat melihat salinan asli yang banyak di antaranya di www.adventistarchive.org dan sangat menarik untuk dilihat.
Hal ini menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak muda jika mereka menetapkan pikiran mereka mengikut Tuhan sepenuhnya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah pembawa kabar baik, Engkau telah mengutus paduan suara malaikat, para gembala, para peramal dan para nelayan untuk melakukan pekerjaan-Mu. Engkau telah memanggil para petani, pemetik buah anggur, pedagang, ibu rumah tangga, anak-anak dan remaja. Engkau memanggil saya juga, saya tahu itu. Di sinilah saya, utuslah saya. Amin.